Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Abah Warko. Channel. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Abah Warko masih bersama dengan Bang Randi Sanjaya, seorang pialang atau broker yang sudah cukup punya nama di belantika dunia forex. Dan saat ini Abah Warkop ingin banyak menggali hal-hal sampai pada persoalan kejahatan forex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abah Warkop yang luar biasa. Ini part 2 berarti kita jadinya ya? Ya, part 2. Oke, gimana? Ya, kita sambil ngopi di Warkop yang sangat luar biasa ternama di Kota Gorontalo. Alhamdulillah. Bagaimana kabar, Bang? Alhamdulillah saya sehat selalu. Ini belum kembali lagi ke Jakarta atau Bandung? Tanggal 22 saya harus balik ke Jakarta untuk melakukan aktivitas studi kembali ya. Iya, karena memang setahu kami Bang Glenn ini lagi studi. Jadi memang pantaslah beliau memiliki kapasitas dan kompetensi. Ada pertanyaan awal saya. Oke. Sekilas saja. Baik. Supaya masyarakat tahu sejarah forex di Indonesia dan di Gorontalo. Sekilas saja. Oke, sekilas. Sebenarnya sebelumnya saya sapa dulu ya buat ininya yang follower-followernya Abah Warkop. Terus jangan lupa subscribe, like, and comment. Jadi perkenalkan, nama saya Randi. Mungkin sebagian sudah kenal, sebagian juga belum. Kalau di dalam sosial media saya itu dikenal dengan Randi Baraba. Jadi pertanyaan dari Abah sendiri bahwasanya sekilas tentang yang namanya perdagangan berjangka. Sebenarnya kalau kita mau membahas tentang itu, kita mengacu lagi dengan sebuah konsep kapitalis yang dimana menggabungkan sebuah sistem perdagangan antar negara. Tapi kalau kita dengan estimasi membahas tentang Gorontalo sendiri, saya langsung pada intinya kita membahas fokusnya di Gorontalo nih, karena terkait dengan channel Gorontalo. Kalau kita berbicara tentang forex, saya bisa mengatakan 80% dari pelaku di dalam perdagangan pasar berjangka di Gorontalo ini itu belum memahami tentang karakteristik dari sebuah pergerakan perdagangan berjangka itu sendiri. Adapun yang memahami kapasitasnya masih otodidak, bukan berdasarkan lisens pendidikan. Kenapa ada seperti pernyataan seperti itu, Bang Randi? Artinya otodidak. Ya, karena logika sederhana gini. Saya di tahun 2014 sampai dengan 2016 itu membuat sekolah di Gorontalo dengan nama TBT, Trading by Trend. Itu adalah membangun edukasi tentang masyarakat supaya bisa memahami apa itu pasar berjangka. Iya. Ya. Setelah itu saya tutup sekolahnya karena apa? Mindset daripada masyarakat adalah bahwasannya dengan mempelajari yang namanya teknikal tentang pasar berjangka itu identik dengan menguntungkan. Sementara di dalam perdagangan ini sendiri ini adalah high risk high return. Iya. Permainan orang kelas atas. Ya, ini orang-orang ada duit ini yang main di sini. Dan punya risiko tingkat tinggi. Sangat high risk high return. Jadi resikonya ya kalau kategori bilang kita bisa kaya di dalam perdagangan berjangka, saya sependapat bahwasannya kejahatan itu berada di broker. Setengah mati untuk kita mendapatkan. Kejahatan ada di broker, yes. Bukan pada forexnya. Bukan pada forexnya. Bisa ada. Saya kasih gambaran sederhana buat ya. Gini. Kemarin ada kita mungkin nonton di salah satu channel ya. Jadi kejahatan di broker ini ada 3 aspek yang membuat orang tidak memahami. Berbicara tentang yang namanya metacord. Jadi platform yang digunakan untuk supaya bisa menganalisa sebuah pergerakan market, ada yang dikenal dengan yang namanya white label, ada yang dikenal dengan green label, ada yang dikenal dengan licenseful. Licenseful ini menggunakan sebuah konsep perdagangan yang membandingkan antar negara. Inilah yang dikenal dengan pasar yang benar-benar pasar. Tapi kalau dua ini bisa diintervensi. Nah, di dalam perdagangan itu sendiri ada dikenal dengan istilah split betting. Split betting itu adalah menggabungkan dari 2 pola perdagangan antara pelaku A dan pelaku B untuk menjadikan sebuah satu nilai. Itu sebenarnya sederhananya. Nah, sekarang untuk menjadi seorang pelaku atau pialang itu tidak akan pernah miskin, pasti kaya. Begitu ya? Iya, tidak ada sejarahnya seorang broker itu mengalami kemiskinan terkecuali tidak ada membernya yang bertransaksi di platform yang dia miliki. Cuman itu aja. Kemarin begini, saya sempat menangkap ada yang namanya trading forex dan forex itu sendiri. 2 hal yang berbeda. Mungkin ada gambaran dari Bang Randy. Sebenarnya begini, ya kita nggak bisa pungkiri agama itu dinamis ya. Agama itu bukan hal yang tabu. Jadi ada perdagangan langsung, ada yang tidak langsung. Kalau perdagangan forexnya sendiri, orang mengenal itu adalah contoh sederhananya, misalnya kita menukarkan uang ringgit dengan uang rupiah. Fisiknya ada.
ya. Tapi dalam bentuk fisiknya ini itu langsung diberikan kepada orang yang melakukan transaksi. Itu force exchange-nya. Tetapi ada yang lebih secara digitalisasi. Ya. Nah, digitalisasi ini yang memiliki sebuah nilai di mana angka yang bermain di dalamnya. Jadi forex itu lebih banyak main di penukaran mata uang atau di komoditi. Komoditi itu bagian daripada pelengkap dari sebuah platform. Jadi forex itu sebenarnya adalah perdagangan mata uang. Iya. Bukan komoditinya. Bukan komoditinya, cuma dia masuk di bagian komoditi dalam sebuah perangkatnya. Bahkan ada yang terbaru di dalam sebuah platform metaverse itu ada yang namanya cryptocurrency. Ya, cryptocurrency. Dikasih kawin atau dikasih berhadapan dengan nilai pair atau fiat. Itu ada. Ya. Kalau saya tarik ke Gorontalo, fenomena yang di Gorontalo yang mana diambil? Kalau yang di Gorontalo diambil itu member get member atau dikenal Ponzi. Member get member. Ya. Yang tingkat risikonya? Tingkat risikonya 99% orang yang terakhir pasti akan mengalami kerugian. Gitu. Saya teringat TVI. Kalau TVI itu sebuah program yang dibangun, didesain dalam bentuk sebuah konsep role playing. Maksudnya apa? Jadi orang bisa lompat-lompat untuk mendapatkan penghasilan. Ya. Ada dengan konsep binary. Binary itu dua kaki yang digunakan untuk bisa mendapatkan keuntungan. Ada trinary dan matahari. Kalau ini memang tidak terkonsep secara struktur. Oke. Jadi uang A akan dibayar oleh si B.